kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim, oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso. Kami para advokat yang tergabung dalam tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso dari seluruh Indonesia, kami terpanggil untuk mengadukan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial ini. Yang kami laporkan pertama ini adalah di Komisi Yudisial ada 3 hal. Tindakan yang dilakukan oleh oknum hakim berinisial BG itu pertama tindakan masalah etika, tidak etis, berperilaku tidak etis. Yang kedua, ketidakjujuran. Mohon dicatat, tindakan tidak jujur. Yang ketiga, tindakan tercela. Jadi 3 hal ini menjadi pointers kami melaporkan oknum hakim BG yang pernah menyidangkan perkara kasus kopi sianida dengan terdakwa waktu itu Jessica Kumala Wongso. Sekarang kami juga sedang menempuh upaya untuk melakukan berbagai laporan terhadap oknum-oknum tertentu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan terhadap peradilan sesat yang sudah dilakukan terhadap Jessica Wongso. Catat, peradilan sesat. Kami akan meminta untuk dibuka kembali kasus ini sehingga kasus ini dapat terang benderang. Saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Pada waktu itu yang kami terima informasinya adalah Jessica menangis karena pernyataan Pak Hakim Binsar Gultom yang menyatakan bahwa saya pernah menghukum bahkan tanpa saksi sekalipun. Dan di situ kemudian Jessica merasa tersudut dan tim kuasa hukum Jessica merasa bahwa Hakim Binsar Gultom telah menyudutkan pihak mereka. Pas jawaban ini. Saya akan menjawab itu secara gamblang. Ketika itu karena penasihat hukum Otto Hasibuan menyimpulkan satu pernyataan setelah ditanya beberapa saksi dari petugas Olivier, apakah saudara lihat Jessica menaruh sianida di kopi Mirdan? Satu-satu ditanya, karena semua tidak ada yang melihat, kan begitu. Lalu akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Lah kalau begitu dicatat itu panitera pengganti bahwa ini tidak ada satupun saksi yang melihat dan mengetahui bahwa sianida dimasukkan di gelas ya. Nah, dari situ saya juga memang terpancing reaksi terjadi. Kami juga pernah menyidangkan perkara Anwar yang kabur dari LP Salemba itu di bawah 12 tahun. Ya kan begitu. Jadi tidak ada satupun saksi yang melihatnya, tapi ada korban. Jadi akhirnya kami menghukum seumur hidup. Nah, jadi itu adalah reaksi daripada perkataan dia. Itu hanya sekedar perbandingan, tetapi kami tidak pernah menyimpulkan. Kalau dia yang menyimpulkan, itu urusan dia, kan begitu. Nah, berlanjut demi berlanjut. Setelah sudah mulai kesaksian ahli, ya, hingga ke CCTV, mulailah muncul berbagai kontroversi yang luar biasa. Debat pun terjadi seperti debat kusir, ya. Kadang-kadang kami juga dipotong cara berbicara. Jadi jelas dong, karena itu keadaan darurat, spontan terpaksa kita menyela, bukan saudara yang menyela kami yang bisa memotong pembicaraan saudara, karena tidak boleh diatur hakim dalam hal ini. Saya bilang waktu itu di sana kan itu. Dan sampai sekarang semua bisa melihatnya itu, dan kami juga mendapat beberapa masukan-masukan termasuk dari luar negeri. Kenapa ada hakim yang berperilaku seperti demikian? Apakah di Indonesia memang itu diperkenankan? Sebanyak 3.800 advokat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Jessica Wongso resmi melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Komisi Yudisial pada Selasa, tanggal 14 November karena melakukan pelanggaran
ketika mengadili sidang Jessica Wongso. Pelanggaran yang dimaksud yaitu berbicara kasar dan menghina penasihat hukum saat mengadili Jessica. Selain itu, Hakim Binsar juga dinilai mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara dan menyatakan pendapatnya secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan. Hakim Binsar dilaporkan atas perilaku tidak etis dan di luar etika sebagai seorang hakim yang melanggar pasal 7 dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Para advokat telah mengumpulkan bukti video atas perbuatan hakim yang tidak pantas saat persidangan. Ada pelanggaran yang juga dia lakukan pada saat persidangan sedang berlangsung, yaitu mengenai rekonstruksi. Teman-teman media dan juga sekalian rekan-rekan saya advokat mengetahui kalau rekonstruksi itu berarti itu pengulangan yang akan dilakukan di tempat kejadian. Tapi pada waktu itu rekonstruksi itu dilakukan di pengadilan. Di pengadilan dengan menghadirkan begitu banyaknya saksi-saksi. Seolah-olah mengatakan itulah rekonstruksi. Kemudian pada saat itu kami sebenarnya keberatan. Tapi namanya hakim kita tidak bisa untuk membantah. Pada waktu itu Pak Oto menyampaikan, tolong rekonstruksi yang ini disesuaikan dengan yang ada di CCTV. Tapi kemudian oleh hakim tersebut mengatakan, inilah yang benar, inilah yang benar. Ini kan sudah mengarahkan dan sudah memutuskan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh para saksi yang hadir pada saat itu sudah melakukan rekonstruksi yang benar. Nah, ini kan sudah berpihak. Ini juga kan yang kami laporkan. Baru yang ketiga, pada saat pemeriksaan ahli, ini ahli yang diperiksa. Pada waktu itu ditanyakan bagaimana sianida itu masuk. Terus kemudian ahli ini menyampaikan bahwa saya itu adalah seorang ahli yang membidangi sianida, yang memeriksa di dalam tubuh, bukan yang di dalam gelas. Untuk ciri-ciri di tubuh itu kami tidak menemukan bahwa ada sianida di sana. Tapi kemudian oleh Hakim BG ini menyampaikan bahwa sianida itu emangnya masuk dari mana? Dari mulut kan, bukan dari pantat. Mohon maaf. Nah, ini kan sudah tidak etis. Itu disampaikan depan persidangan. Jadi ada 3 hal ini. Sebenarnya masih banyak yang lain yang dia lakukan. Kami sudah melampirkan di flash disk video-video termasuk hasil persidangan itu bagaimana Hakim BG ini juga seolah-olah mengarahkan saksi untuk menyampaikan seperti apa isi hatinya. Nah, ini kami melihat. Jadi itu kami sangat berharap dari Komisi Yudisial dapat memperhatikan semua apa juga yang kami lampirkan dalam video tersebut supaya dipelajarin. Bahwa kami melihat perilaku hakim ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam laporan kami secara tertulis. Itu telah melanggar pasal 7 dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/9 Romawi 2012, di mana pasal 7 huruf F dikatakan bahwa hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara lain. Sedangkan pasal 7 ayat 3 huruf G, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Pasal 7 ayat 3 huruf H, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan
yang dapat mempengaruhi putusan hakim perkara lain. Ketiga masalah ini dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 2/PB/MA/9/2012 adalah menjadi alasan kuat dari laporan kami terhadap oknum hakim Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu yang berinisial BG. Kami berharap Komisi Yudisial menerima dan memproses laporan ini. Dan kami tidak mau Komisi Yudisial melakukan proses ini dengan waktu yang sangat lama. Tetapi kami minta agar diproses dalam waktu yang secepatnya sehingga masalah ini dapat menjadi terang benderang. Jadi kami minta untuk segera diproses oknum hakim ini sehingga dia tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangannya atau di luar etika seorang hakim.